Cokronegoro itu kan terpanggil sekali untuk membangun Bagelen. Kita juga harus tahu bahwa Cokronegoro itu nasabnya kan asli Bagelen beliau. Oh, Cokronegoro itu masih keturunan Bagelen? Iya. Dari mana itu, Mas? Dari Kanjeng Sunan Geseng. Raden Sunan Geseng itu kan Raden Cokrojoyo. Iya, makanya Cokronegoro kan sempat ketika dia diangkat menjadi Bupati Tanggung oleh Kusumayuda. Itu gelarnya adalah Tumenggung Cokrojoyo. Dia itu adalah seorang mantri geladak yang ditugaskan untuk mengatur bau tenaga orang-orang Bagelen untuk kebutuhan pembangunan susuhunan. Termasuk suplai kayu jati dan sebagainya yang ngurusnya mantri geladak ini. Dia mengerahkan tenaga kerja bangun Surakarta sana dari orang Bagelen. Dan Cokronegoro juga dia disebut dalam satu literasi dia adalah salah satu kentol Bagelen juga. Makanya tadi ada pertanyaan Mas Hari mungkin ya itu salah satu di blow up oleh kontra Cokronegoro pada waktu itu. Dia mengenakan pajak tinggi. Kalau pajak tinggi sampai hari ini saya belum ketemu literasinya, tapi kalau memobilisasi masyarakat untuk membangun jalan. Nah, bahasanya kerja rodi. Belanda. Itu Belanda. Ya. Kalau bahasa kita mau mobilisasi. Gugur gunung lah. Gugur gunung. Kemudian membuat saluran Kedung Putri. Kemudian beliau membuat satu replika mini dari Istana Surakarta menjadi pendopo agung sekarang. Beliau membangun Masjid Agung. Kemudian dia galonya dia untuk karena dia seorang keturunan waliullah ya, Kanjeng Sunan Geseng, dia menginginkan bahwa di Purworejo ada satu bentuk monumental sejarah atau sebuah monumen. Dia mempunyai pikiran, maka dibentuklah ini beduk raksasa itu tinggalan Cokronegoro. Makanya menjadi hal yang lucu ketika orang Purworejo zaman dulu mengatakan Cokronegoro berkhianat. Justru orang yang ngomong berkhianat pada hari ini itu mengkhianati atau tidak mengakui Cokronegoro. Padahal Cokronegoro ya jasanya seperti itu. Makanya kita kan tidak boleh ya, artinya membaca sejarah itu sepotong-sepotong tidak boleh. Ketika dia fasenya jadi tidak pro kita, ya kita baca pada hari itu. Seperti gini, analoginya begini. Kita membedakan antara Bung Karno, Bapak bangsa kita. Tapi harus ada satu pembedaan, Pak. Soekarno muda dan Soekarno tua. Ini analogi sejarah gitu. Kenapa ada Soekarno tua, ada dikotomi Soekarno tua dan Soekarno muda. Soekarno muda adalah seorang yang nasionalis, berapi-api, membangkitkan masyarakat dan sebagainya. Itu Soekarno muda. Ya, Soekarno tua kan banyak sejarah yang mengatakan kalau beliau mengarah ke praktik-praktik diktatorship, kediktatoran kan pada waktu itu. Dan ini memang, tapi sejarah resmi nggak pernah bicara tentang itu. Tentang diktator. Tentang kediktatoran Soekarno nggak pernah. Seperti ceritanya Cokronegoro, ada cerita Cokronegoro itu seorang diktator, tangan besi. Tangan besi, iya. Oh, benar. Iya. Tetapi alasannya kenapa kok dia harus bertangan besi? Ini ya. Tadi sudah mulai tertarik dengan mulai sedikit mengakui kepahlawanan Cokronegoro loh. Iya. Ya. Ada cerita tangan besi itu karena zaman, Pak. Era lagi. Era. Karena ketika itu orang Bagelen kalau tidak dipimpin dengan cara-cara tangan besi, mobilisasinya kurang. Sekarang aja juga iya. Coba aja Pak RT kita kalau lemah lembut. Rakyatnya suruh kerja bakti nggak mau. Sejarah tidak bisa kita lihat hari ini dan kita menyimpulkan sejarah yang terjadi pada zaman dahulu kala dengan ukuran hari ini. Dengan ukuran hari ini. Nggak bisa. Wah, itu yang diputuskan, yang dilakukan, yang dikerjakan Cokronegoro itu wah kejam semua, itu ngawur. Nggak bisa kalau kita melihat dari kacamata hari ini. Ya, makanya kalau kita mengulik Cokronegoro ya memang perlu ya membaca Serat Kedung Kebu ini. Ini kalau saya cerita ngeri lagi nih. Ini trailer ini. Ceritanya itu. Wah, itu memang banyak sekali yang bangsawan-bangsawan Jawa itu yang dihukum oleh Cokronegoro langsung dengan dipenggal dan sebagainya. Jadi kisah-kisah itu ya. Makanya kalau bicara tentang pengkhianatan dan sebagainya,
boleh saya mengatakan bahwa kalau saya itu dendam dengan beliau. Karena moyang saya itu dihukum mati oleh Cokronegoro. Wilogilogo. Gagak Wilogo. Lowano. Iya. Salah satu pejuang perang Jawa, milisi Diponegoro yang tertangkap. Nah ini saya tertarik ini. Gagak Handoko, Ya. Kadipaten Lowano itu kan milisi dari Pangeran Diponegoro. Di akhir cerita. Di akhir cerita. Di awal cerita Kasunanan. Oh gitu. Iya. Sudah, Lowano jangan kita bicarakan Ya, dulu. okay. Ini, kita skip ya. Skip dulu yang Lowano. Ya. Kita kembali ke Cokronegoro. Ya. Dia otoriter, Ya. dia tangan besi. Kenapa kok dia tangan besi dan otoriter? Dikarenakan pada zaman Baglenan, Ya. itu orang sulit dikendalikan. Ya. Makanya dia ya suka tidak suka harus mengikuti era zaman pada Iya. zaman otoriter. Harus tangan besi. Harus tangan besi. Dan kita nggak bisa melihat itu sebagai catatan sejarah di mana Cokronegoro adalah seorang yang sangat otoriter tangan besi di zaman lemah gemulai atau lemah lembut. Iya, nggak bisa. Nggak mungkin ya, nggak bisa ya. Ya, karena pada waktu itu kan kanuragan ya. Kental Bagelen. Ya, kalau dulu kan okol ya. Iya, akal nomor 2. Okol nomor 2. Kalau sekarang kan kebalikannya. Iya. Akal dulu baru okol kan. Makanya membaca perilaku pada zaman itu dengan ukuran zaman sekarang beda jauh. Tetap tidak bisa kita melihat sejarah itu secara terpisah. Ya walaupun tidak bisa secara terpisah karena kronologis. Ya akhirnya kita harus mengakui. Ya. Kita juga harus tahu bahwa Cokronegoro itu nasabnya kan asli Bagelen beliau itu. Oh, Cokronegoro itu masih keturunan Bagelen? Iya. Dari mana itu, Mas? Dari Kanjeng Sunan Geseng. Makanya Cokronegoro kan sempat ketika dia diangkat menjadi Bupati Tanggung oleh Kusumayuda. Itu gelarnya adalah Tumenggung Cokrojoyo. Tumenggung Cokrojoyo. Berarti dia masih keturunan dari Cokrojoyo. Cokrojoyo Sunan Geseng. Tumenggung Cokrojoyo itu gelar yang disematkan oleh Kusumayuda kepada Resodiwiryo ketika dia memenangi peperangan di Tanggung dan dia diangkat menjadi Bupati Tanggung. Ini menjawab lagi, Mas. Ya. Jadi banyak pertanyaan seperti saya sendiri masih mempertanyakan tentang hubungan Cokronegoro dengan Bagelen. Banyak teman-teman dari Bagelen menyampaikan kisah ada hubungannya. Cuman nggak bisa menjelaskan secara utuh. Nah ini nyun sewu. Nah menurut jenengan kita balik ini, Ya. Cokronegoro itu berhubungan nasabnya itu ke Bagelen. Ke Kanjeng Sunan Geseng. Kanjeng Sunan Geseng kan juga keturunan dari Nyai Ageng Bagelen. Kanjeng Sunan Geseng beberapa generasi, kemudian yang Singowijoyo dan sebagainya kemudian turun Resodiwiryo. Cokronegoro adalah seorang pahlawan. Ya. Di Kabupaten Purworejo, Ya. tetapi dia seorang yang bukan pahlawan untuk pro Diponegoro dan teman. Nah, menurut jenengan, ini pribadi nih, ini pribadi. Ya, Pribadi Nyun Sewu sebagai seorang yang sedikit banyak mengetahui tentang sejarah, bisa memastikan kalau Cokronegoro itu adalah seorang pahlawan di Kabupaten Purworejo. Kalau itu ya. Pasti. Ya. Karena dia adalah bidannya Kabupaten Purworejo dan Cokronegoro. Dan pengkhianatnya sendiri? Pengkhianat untuk Kabupaten Purworejo. Orang-orang yang nggak mau bangun Purworejo. Cocok. Jadi orang-orang yang tidak mau membangun Purworejo atau orang-orang yang mencari dan mencaci, orang mencari-cari kelemahan dan mencaci maki Kabupaten Purworejo itu adalah pengkhianat Purworejo. Pengkhianat Purworejo. Putra-putra daerah yang sudah merantau dan jadi di sono nggak mau balik Purworejo, nggak mau bangun Purworejo itu pengkhianat Purworejo. Di mana dia dilahirkan, nggak mau tahu. Dia nggak peduli, gitu. Iya, nggak peduli. Jadi saya ini bisa jadi pengkhianat Purworejo juga ini. Ya, tinggal kita memposisikan diri ya. Iya, bisa ini saya kalau saya masih terus berkontra dengan pemahaman tentang Cokronegoro adalah seorang antek company. Antek Belanda begitu. Antek Belanda, gitu. Ya memang frame-nya cerita itu Kabupaten Purworejo adalah hadiah. Hadiah dari? Hadiah dari kolonial Belanda. Oh gitu. Makanya kalau kita bicara sejarah Purworejo dari kacamata Indonesia sentris, kita akan malu mengakuinya. Jika Kabupaten Purworejo itu sejarahnya adalah hadiah. Karena apa? Karena Kabupaten Purworejo ini yang tidak pernah diperebutkan, berarti kan hadiah. Tidak dengan peperangan membangun kabupaten. Tetap perang. Perang Jawa itu. Tapi kan ini ada Purworejo ini terbentuk karena kompensasi antara
Kasunanan dan Kasultanan. Oh gitu. Jadi pemerintah Belanda ketika Diponegoro berhasil ditawan, kemudian diasingkan ke Makassar, Belanda ini minta sebagian bagian Surakarta dan minta sebagian bagian Yogyakarta dijadikan satu menjadi Kabupaten Purworejo. Dan waktu itu menjadi Karisidenan Bagelen, yang mana Afdeling Purworejo itu adalah satu bagiannya. Ada Afdeling Kutarjo. Saya yang dari tadi itu ketok berapi-api mempertanyakan tentang pemahaman teman-teman, termasuk ada saya di dalamnya tentang pengkhianat Purworejo itu adalah Cokronegoro, dan Cokronegoro itu adalah bagian daripada kompeni, bahasanya adalah Antek Belanda. Malam ini saya nyerah, Mas. Saya nyerah ini. Ya, sebenarnya tetap saya harus mengakui nih kalau Cokronegoro adalah pahlawan untuk Kabupaten Purworejo secara lokal. Dan dia peran di Kabupaten Purworejo itu nggak bisa kita anggap sebagai ya sudahlah atau sesuatu yang kecil. Nggak bisa dianggap sepele. Nggak bisa dianggap sepele. Dia adalah peletak dasar pembangunan Purworejo modern.